Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam, mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah, rezekinya dilancarkan oleh Allah, hutangnya dilunasi oleh Allah. Banyak yang punya hutang. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi alladhi hadana li kitabih Dalana ala sairil ummami bi akrami ahbabi. Yang saya muliakan dan saya hormati para asatiz, guru-guru kita yang berhadir di sini, orang-orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena di malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan Allah sisa-sisa umur, masih diberikan kesehatan dan kelapangan, dan alhamdulillah baru saja kita awali prosesi khitanan pada malam hari ini dengan bersalawat kepada Rasulullah, dengan bersama-sama membaca kalimatut thayyibah, berdoa, bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan ini semua anak sahibul hajat yang dikhitan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya mulai saya pengen tanya dulu. Ini kalau jam saya sudah jam 8, saya ceramah sampai jam berapa Ustaz? Sampai jam 10. Sampean yang puas, saya yang lemas Pak. Insya Allah ini jam 8, ya saya nggak lama ceramah, paling lama sampai jam 12 insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam kitab klasik yang bernama Qurratul Uyun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, arba'atun min alamatis sa'adah. Ada 4 macam ciri-ciri orang yang berbahagia. Ada 4 macam ciri-ciri orang yang mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini termasuk yang 4 macam ini. Ada berapa Pak? Ada berapa Pak? Ada 4. Bu, ada berapa Bu? Ada 4. Ibu-ibu harus diajak bicara. Kalau enggak diajak bicara, saya lihat bicara sendiri dari tadi itu. Kalau enggak bicara sendiri, foto selfie. Maka foto selfie-nya jarang berhadap kayak ini, pasti mereng ini, agar kelihatan mancung. Habisnya diedit putih bener, habis katamuan menyasal kawan. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama dan yang terakhir, ciri orang yang berbahagia, ciri orang yang mendapatkan ketenangan, kesuksesan dunia dan akhirat, dan insya Allah dia akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama adalah auladuhu abraran, anak-anaknya, keturunannya, keluarganya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat.
Mohon maaf, ini menurut persepsi ulun, ini menurut pendapat saya, Pak. Walaupun rumah kita besar, duit kita banyak, harta berlimpah ruah, tapi kalau memiliki anak yang nakal, susah diurus, selalu minum minuman keras, berjudi, mabuk, sekaya apapun kita, demi Allah kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Benar atau tidak? Apalagi mohon maaf memiliki anak 4, alhamdulillah buntat keempatnya. Ini kalau penyakit nih komplikasi kuadrat. Maka kalau pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, kalau pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menjadi anak kebanggaan orang tuanya, karena anak ini di dalam Al-Quran ada terbagi 4, Pak. Ada yang namanya anak itu bahasanya zinatul haya. Apa itu zinatul haya? Anak yang sukses urusan dunianya. Kebetulan Bapak punya anak alhamdulillah pintar, ranking terus, selesai sekolah kuliahnya cum laude, selesai kuliah bekerja di perusahaan kaya raya, banyak memiliki harta. Ya misalnya punya duit nggak terlalu banyak lah, 2 triliun, menghayal, diam aja lah. Kaya raya, ini namanya anak zinatul haya. Yang kedua, ada juga anak itu dalam Al-Quran kalimatnya anak yang menjadi fitnah. Apa anak yang menjadi fitnah? Mohon maaf, gara-gara perbuatan anaknya orang tuanya malu. Yang tadi orang tuanya bagus, memelihara nama baik orang tuanya, dirusak oleh anaknya. Bahkan harta orang tuanya habis gara-gara anaknya. Bahkan orang tuanya malu, sakit, meninggal dunia karena memikirkan anaknya. Ini namanya anak menjadi fitnah. Yang ketiga, ini yang kita bicarakan dalam Al-Quran itu anak quratul uyun, menjadi kebanggaan orang tuanya. Bagaimana? Anak itu kada cerdas, kada buai. Alhamdulillah rankingnya itu sesuai lawan kawannya di sekolah. Bila kawannya 30, alhamdulillahnya ranking 30. Bila kawannya 20, alhamdulillah ranking 20. Pernah 10 besar karena kawannya 10. Kada pintar kada. Tapi mohon maaf, anak ini walaupun tidak cerdas, tapi kalau mendengar orang ajan tanpa diperintah, dia mengambil sejadah berangkat ke mushala untuk salat. Mohon maaf, tanpa diperintah dia baca Al-Quran, dia baca Yasin, dia tahlilan. Luar biasa, anak ini memang tidak pintar, tapi begitu dekat dengan Allah. Ini adalah anak quratul ayun namanya, menjadi kebanggaan orang tuanya. Itulah diceritakan di dalam kitab tafsir At-Tabari, jumlahnya 13 juz. Disitulah diceritakan ada orang tua yang kaget, kuburnya terang menerang, seluas mata memandang, kuburnya satu kebun daripada kebun surganya Allah. Lalu dia bertanya, ya Allah, kenapa kuburku terang menerang, kenapa kuburku seluas mata memandang? Maka dijawab di dalam kitab tafsir At-Tabari, bistighfari waladaka, karena istighfarnya anak-anak engkau, karena berdoanya anak-anak engkau, karena meminta ampunnya anak-anak engkau kepada engkau, maka kubur engkau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, insya Allah menjadi kebanggaan orang tuanya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini yang sangat krusial, sangat penting sekali. Yang pertama apa? Wa yu'allimahul kitab ay ad-din. Berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Saya ulang, berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Orang muslim tidak boleh jatuh 2 kali di tempat yang sama. Artinya apa? Kalau saya tidak paham pendidikan agama,
anak saya harus lebih paham daripada saya. Kalau saya tidak lancar membaca Al-Quran, yang lancarnya alif lam mim saja sampai ulaika. Di atas ulaika 3 buting kacamata yang ada lancar aja juga. Maka kalau saya tidak bisa lancar membaca Al-Quran, maka anak-anak saya jangan seperti saya. Kalau saya lancarnya hanya membaca Yasin saja, itu pun ujung-ujungnya aja yubsirun turjaun, maka anak-anak saya, keturunan saya harus lebih mengerti daripada saya. Kenapa? Orang muslim tidak boleh jatuh 2 kali di tempat yang sama. Cukup saya tidak mengerti pendidikan agama, cukup saya tidak paham baca Al-Quran, maka anak-anak saya harus lebih paham, harus lebih mengerti daripada saya. Kenapa? Karena kita menjadikan anak kita menjadi kebanggaan kita. Mohon maaf, kalau pian kada sempat mengajarkan anak pian ke rumah untuk tidak sempat mengajarkan, mengantarkan anak sampean ke TK Al-Quran. Kalau sampean tidak sempat mengajarkan anak sampean di rumah, panggil guru Pak privat di rumah. Gaji 20.000 sebulan. Insya Allah bulan kenanya kada turun lagi. Kapamalaran ini nih. Ya Allah, gaji 20.000 sebulan. Ya, ampih langsung gurunya. Ya Pak, mohon maaf jangan tersinggung, orang-orang pelit itu susah Pak. Orang pelit itu susah, semuanya serba dihitung Pak. Benar atau tidak? Orang pelit itu susah, semuanya serba dihitung. Makanya di dalam kalimat itu ada namanya suh, adanya bakhil. Ada bukhul, ada suh. Kalau bakhil itu lebih bagus Pak daripada suh. Kalau suh ini ya Allah. Kalau bakhil saya contohkan begini. Jam berapa sudah? Belum lagi lah. Saya contohkan begini. Ini Bapak siapa namanya Pak? Pak siapa? Mugito. Jawi asli ini. Pak Mugito, saya bilang Pak Mugito, hari ini kita makan siang. Contoh, kata Pak Mugito, maaf Pak Ustadz saya sudah kenyang. Lalu saya bilang Pak Mugito, makan siang hari ini saya yang bayar. Kalau begitu oke, Ustadz. Itu mohon maaf, itu namanya bakhil Pak. Orang bakhil itu mohon maaf, dia untuk dirinya dia enggak mikir. Yang penting makanannya enak, bajunya bagus, kendaraannya bagus, nggak apa-apa. Tapi dia nggak mau ngasih orang lain, itu bakhil. Tapi kalau suh itu ngeri lagi. Jangankan untuk orang lain, jangankan untuk keluarganya, jangankan untuk saudaranya, jangankan untuk tetangganya, jangankan untuk masyarakatnya, beliau sendiri saja tidak bisa menikmati kekayaan beliau. Kenapa? Saking pelitnya. Itu namanya suh. Jadi biar aja makannya ikan kering terus, yang penting duit jangan berkurang. Tuh ada makhluknya tuh, ada tuh. Mohon maaf kalau ke pasar berapa ayam sekilo, jurang 27.000. 27. Kalau cakarnya berapa? Jurang 10.000. Kalau iwak karing kapalanya paculan ini berapa? Jurang 4.000. Haram kalau iwak karing kapalanya kepaculan tuh kasadakan makan. Itu suh namanya. Itu alahan daripada pelit lagi. Dan rugi Pak, kalau orang pelit tuh rugi ya Allah. Pelit dikumpulkan, mati. Selesai. Tuh bu, obo. Yang di belakang obo. Tuh baju pian tuh bu, tuh baju yang pian pakai itu, nah bila pian mati, sadang lawan laki bini anum pian dibariakannya ke bini anumnya. Bujuran tuh. Ini pelit luar biasa. Kembali kepada pembicaraan kita. Kalau kada sempat mengajar, suruh gurunya privat di rumah. Kenapa? Demi Allah, hanya anak yang mengerti pendidikan agama lah yang bisa menghargai orang tuanya. Demi Allah, hanya anak yang mengerti pendidikan agama lah yang bisa menghormati orang tuanya. Dan demi Allah, hanya anak yang mengerti pendidikan agama lah yang bisa mensalatkan, mentahlilkan, mendoakan orang tuanya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Mohon maaf Pak, kita ini saya pengen tanya, kita ini kan makin hari makin tua,
makin hari makin sakit-sakitan, makin hari makin nggak bisa bekerja. Demi Allah, kalau pilihan terakhir harus ikut dengan anak kita, tapi anak kita tidak mengerti pendidikan agama, demi Allah pian banyak menangisnya daripada tersenyumnya. Maka ajarkanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kenapa? Bukan pengen jadi ustadz, kada. Bukan pengen jadi kiai, tidak. Bukan pengen jadi ulama, tidak. Bukan jadi penceramah, tidak. Paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya, dan investasi kita nanti tatkala kita berpulang ke rahmatullah. Kalau menyekolahkan anak ke pesantren jadi ustadz semua, kebanyakan ustadz. Ini pian nih di sini. Seikong nyekolahkan anak ke Darussalam, ke Martapura, kemana-mana semua jadi ustadz. Harau kada di Kiau lagi Ustadz Gipari, sudah kebanyakan ustadznya di sini. Tujuannya apa? Untuk kita, untuk keluarganya, dan untuk nanti tatkala kita berpulang ke rahmatullah. Kenapa? Karena kita sebentar saja hidup di dunia ini. Makanya kata Rasulullah, umur umatku itu apa? Baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kata Rasulullah di antara 60 dan 70 tahun. Jarang yang lebih daripada 70 tahun. Makanya kalau malam ini pian 70 tahun pian termasuk, mohon maaf, panjang umur, Pak. Tapi kalau di sini ada yang 80 itu termasuk makhluk langka. Jarang sudah. Biasanya umur tuh antara 60 dan 70 tahun. Anggap saja umur Rasulullah, anggap aja standar. Kalau di Tangkiling di sini biasanya meninggal pasaran berapa? Pasaran berapa, Pak? Berapa, Pak? Kok ketawa ditanya? 60. Pasaran 60. Hari ini usia saya 45 tahun. Berarti kalau pasaran 60 sisa berapa lagi? 15 lagi. 3 kali pemilu. Tapi kalau malam ini usia pian 55 tahun. Sisa berapa lagi? Pas Sugiante turun periode kedua pian mati itu. Tapi kalau malam ini usia pian 59 tahun 11 bulan setengah. Minggu kayaknya mati sudah tuh. Mohon maaf, umur umat itu kan di antara 60 dan 70 tahun. Makanya kata Sayyidina Umar, yuqalu kullu yawmin. Dikata orang setiap hari, Fulan ibnu Fulan mata, Fulan ibnu Fulan mata, Fulan ibnu Fulan mata, Fulan bin Fulan mati, Fulan bin Fulan mati, Fulan bin Fulan mati. Suatu saat akan dikata orang, Umar yang akan mati. Hari ini kita banyak mendengar, membaca di media sosial, si Anu bin si Anu mati. Kadang-kadang kita kaget, mati kah sudah? Apabila garingnya, kenapa jadi mati? Banyak kita kaget melihat orang mati. Tapi suatu saat orang akan kaget, kita yang akan mati. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Kalau saya mati ini ikhlas dan siap. Pian duluan, ulun belakangan kada jadi masalah. Atau sekira adil ulun belakangan, pian duluan juga tidak jadi masalah. Atau saya duluan menyalatkan sampean, tidak jadi masalah. Yang pastikan mati. Mohon maaf Pak, kalau kita mati ada 4 yang bisa menerangi alam kubur kita, Pak. Alangkah berbahagianya kita tatkala roh kita diambil oleh Allah. Yang melepaskan pakaian kita adalah anak-anak kita dengan penuh kelembutan. Alangkah berbahagianya kita tatkala kita meninggal dunia. Yang memejamkan mata kita adalah anak-anak kita sambil dia doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Alangkah berbahagianya kita tatkala jasad kita terkujur kaku, anak kita yang membacakan Al-Quran. Alangkah berbahagianya kita tatkala kita dimandikan, anak kita menggosok kita dengan penuh kelembutan, dibersihkannya kubul dan dubur kita. Alangkah berbahagianya kita tatkala jasad kita dibawa ke liang lahat, anak kita menyambut dengan penuh kelembutan, diletakkannya dengan penuh kehati-hatian, dibukanya kain kaci kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan, Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian, insya Allah
kubur kita satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Bagaimana dia bisa mendoakan? Tentunya memiliki pendidikan agama yang benar. Ini kadang-kadang aneh, kuitan hendak mati, tahu pian kuitan lah. Ini orang Jawa ini udah tahu kuitan nih. Pak, kalau kami orang Banjar bayar rata-rata kalau habis, Pak, kalau mau makan dan sesudah makan rata-rata ingat kuitan. Tahu pian kuitan? Kuitan gigi itu nah. Ini kada paham orang Jawa nih. Pak, mohon maaf. Kadang-kadang aneh, orang tuanya pengen meninggal dunia, jangankan ingin mentalkinkan, jangankan ingin mendekati, jangankan pengen baca Al-Quran. Kadang-kadang orang tua pengen meninggal dunia, mendekati aja kadang-kadang takut, Pak. Ada cerita, Ustadz, pian aja gini Ustadz, ikam sini, pian aja gini, pian aja, ikam sini, pian aja, pian aja. Kuitan hendak mati sudah, kada wani, talakinakan kada wani, pian aja gitu. Bagaimana pengen mentalakinkan, enggak paham. Bagaimana pengen baca Yasin, enggak ngerti. Paling-paling kuitan anak matinya diam aja. Ada lagi yang canggih, kuitan nyoba balasan WA dihiga. Ada makhluknya tuh ada, kuitan yang ada makhluknya tuh. Mohon maaf, ini kuitan anak mati nih. Ada yang membisiki ke telinga, dikiranya menalakinakan, harau manakuni sertifikat rumah sekalinya. Pak, mohon maaf. Ada lagi yang lucu, pengen menyalatkan orang tuanya, anaknya ditunggu, lalakian paling tua, mana anaknya? Ke rumah lagi. Maaf Pak, ambil sajadah, dikirinya sembahyang maitnya rukuk lawan sujud kalau ambil sajadah ke rumah. Padahal salat jenazah nggak ada rukuk dan sujudnya. Kenapa? Tidak mengerti pendidikan agama. Maka Pak, sebelum terlambat didik anak kita dengan pendidikan agama. Ulun alhamdulillah punya anak 4 dari istri muda. Kalau dibilang tua malah istri saya apa? Saya punya anak 4 alhamdulillah. Yang 2, yang 1 saya masukkan pondok, yang satunya Pak kelas 4. Kelas 4 tuh kira-kira umurnya kada sampai 40 tahun, kada sampai lah. Kelas 4 SD itu. Ulun masuk akan ke pondok Pak yang namanya kelas 4 itu. Mohon maaf kebetulan sekurang lebih 9-10 tahun lah saya masukkan ke pondok di Banjarmasin. Anak saya itu pintar ngomong Pak. Setelah saya masukkan pondok, dia pegang di gamis saya sambil nangis, "Bi, jangan tinggalkan ulun. Ulun rindu pian, ulun sayang pian." Menangis. Dalam hati saya, lebih bagus saya menangis hari ini daripada saya menangis nanti di akhirat. Karena mohon maaf Pak, sekarang yang paling aman mendidik anak-anak kita demi Allah tidak lain hanya di pondok pesantren saya. Kalau di luar kacau Pak. Kada ada obat dastrol, kada ada dastrol dobel L2, kada ada dobel L2 lem diisapnya. Ada makhluknya tuh. Tapi untungnya Pang wah ini Janet larang sudah. Berapa Janet ini sekaping berapa? Wah kisah kada tahu pulang. Wah ini larang dah 120.000 sudah larang dah. Lagi bahari ya Allah, hancur anak-anak kita. Maka mohon maaf sebelum terlambat Pak, didik dengan anak dengan pendidikan agama. Yang kedua, kewajiban orang tua yang kedua adalah memberikan contoh yang baik. Ini susah Pak. Kita ini kadang-kadang hanya bisa menyuruh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Padahal dakwah bilhal itu lebih utama daripada dakwah bilisan. Pak, kalau pengen anak kita baik, kita dulu dong baik. Kalau pengen anak kita rajin salat, kita dulu dong rajin salat. Kalau pengen anak kita sopan, kita dulu dong sopan. Kalau pengen anak kita punya akhlak yang bagus, kita dulu dong punya akhlak yang bagus. Pak, kalau sampean pengen salat, sampean sudah menghamparkan sejadah, sampean sudah pakai baju koko, pakai songkok, istri sampean sudah pakai mukana, siap angkat takbir, pian panggil, "Nak, ayo salat sama bapak di sini." Insya Allah dia salat. Kenapa? Karena orang tuanya menjadi contoh kepada anak-anaknya. Benar atau tidak? Ini menyuruh anak sembahyang, seorang ada sembahyang. Nah, orang ajan, yang laki silawar handap aja, babaju kada, remote di tangan, selitingnya terbuka pulang.
Habis bakami ingat menutupnya. Yang bininya pakai daster, orang ajan di masjid atau bah, nak sembahyang, tidak akan didengarnya. Kenapa? Orang tuanya tidak bisa menjadi contoh kepada anak-anak. Makanya saya senang Pak, kalau di masjid itu banyak anak-anak, saya senang sekali. Kenapa? Karena anak-anak ini regenerasi kita. Cuma tolong jangan anak aja disuruh ke masjid, abahnya kada suah ke masjid. Ganal kupiah anak lebihan 2 jari, berarti kupiah abahnya dipakai, abahnya kada sembahyang di rumah. Itu di Palangkaraya. Kalau di sini insya Allah sama. Mohon maaf Pak, ulun senang lihat anak-anak itu. Cuma ulun pesan lawan pian nih yang panitia masjid, kalau anak-anak ke masjid, kalau dia bercanda bermain itu memang masa anak-anak, jangan dimarahi, ditegur boleh tapi jangan dimarahi. Kasihan anak-anak kita. Kenapa? Agar bagaimana warna jamaah 10 tahun yang akan datang tergantung anak-anak kita saat ini. Jangan disarikinya. Ada juga panitia masjid ini penyarikan nel kekanakan. Bila ikam bagaya kusunat ikam bukanya. Ulu sudah bersunat baik pacang 2 kali habis dirinya. Ya Allah, jangan disariki. Karena memang kekanakan tuh memang tipikalnya bagaya baik. Kayak ulun bahari. Mun kakanan ulun bahari baik, mohon maaf. Bila di belakang nih nah kekanakan semuaan. Bila rabah di ujung tuh rabah semuaan. Karena kadang-kadang kupiah kawan diambil ditawakakan. Karena ia sujud ditarik tapihnya. Ngarannya kekanakan dahulu. Tapi wah ini ulun ampih sudah. Tak ada lagi ulun itu. Artinya apa? Ya itulah jiwa kekanakan. Nyampi ya kena. Jangan kata lagi kalau menarik tapi imam. Ada lagi sudah bahasa sengot nih. Ya Allah. Artinya wajar aja. Maka kembali kepada pembicaraan kita. Pak, kalau pengen anak baik kita dulu dong baik. Kalau pengen anak kita saleh kita dulu dong saleh. Kalau pengen anak kita beradab kita dulu dong beradab. Pian kada usah ngalih-ngalih, amun pian kada beradab di hadapan anak-anak pian, anak pian kada beradab juga di hadapan pian. Percaya aja pian. Kada usah ngalih-ngalih. Bila pian mahir bakantut sembarangan di hadapan anak pian, lihati anak pian. Ini kalau tahu-tahu muha bakantut. Tuh, ini berokoh pulang. Tuh, fokusnya keluar di sini keluar nah. Di hadapan anak. Yang bini cocok, yang bini kalau tahu-tahu muha sambil membalas WA, minta panjang ha. Tuh. Percaya kada percaya yang suatu saat anak pian mengiau pian sini mak. Kenapa? Kita banyaringan kecilnya. Kenapa pian kada memberikan contoh yang baik kepada anak-anak pian? Benar atau tidak? Ayo, kalau pengen anak baik, orang tuanya harus baik di hadapan anak-anak. Dan yang ketiga, yang terakhir, kewajiban orang tua ayyuhsina ismah, memberikan nama yang baik. Sering saya sampaikan nama yang baik, yang penting ada makna dan ada tujuannya. Wes bahasa Jawa nggak apa-apa, bonten nopo-nopo. Pokoknya banyak ohnya aja lah. Ada apa-apa? Mau bahasa Jawa, mau bahasa Banjar, mau bahasa Dayak, silahkan. Yang penting ada makna dan ada tujuannya. Makanya kalau ngasih nama tanya dengan ustadz. Bukan ditanya rezekinya, bukan ditanya pengarasan kadanya, yang ditakuni bagaimana maknanya. Karena tidak semua bahasa Arab itu baik Pak. Ada orang dulu cerita, mohon maaf, lama nggak punya anak, amalannya setiap malam surah waqiah, 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 waqiah. Pas lahir anak perempuan, dia beri nama siapa? Siti Waqiah. Ternyata tanya sama Ustadz, apa arti waqiah? Ujar Ustadz, waqiah itu artinya hari kiamat. Mandai bakal lahir harus di rumah. Jadi harus ditanya apa maknanya gitu loh. Kenapa menjadi doa kepada anak-anak kita. Dan sekarang ini orang banyak ngasih nama aneh-aneh Pak. Kadang-kadang Ustadz bingung memberikan nama ini, bingung menyambat jangan alih. Kayak ngaran artis tuh lah. Ada yang ngaran anak Joni Hakim Permata Boy. Wah, orang mana ini nek? Ya Allah. Mohon maaf. Ada lagi yang mengarani anak ujungnya Alba. Dulu apa arti Alba sekalinya asli Barabai. Ada lagi mengarani anak bagus sudah ngarani ngarannya Salsabila. Apa artinya Ustadz Salsabila? Mata air yang ada dalam sorga. Sip ya. Cuma Ustadz bolehlah ditambahi ngaran laki ulun dan ngaran ulun. Wah ini banyak baik. Ngaran anak tuh digabung lawan ngaran mama lawan abahnya di belakang. Jadi jar Ustadz siapa ngaran abah ikam, laki ikam siapa? Bakri.
Ngaran bini kam siapa? Intan. Oh, sip jar Ustaz. Ngarannya Salsabila Bakintan. Artinya keri lawan intan. Kalau usahain Ustaz aja mirip Bakantan gitu tuh. Macam-macam ya. Mohon maaf, berikan nama yang baik. Nama yang baik menjadi doa bagi anak-anak kita. Dan memberikan nama ini yang afdal umur 7 hari. Memberikan nama. Yang kedua, yang afdal memberikan nama di umur 7 hari dan akikah umur 7 hari. Nah, ini hari ini orang tua yang hitam ini mengadakan akikah. Benar atau tidak? Umurnya berapa hari sudah tuh? Umurnya tuh ya anggap aja 30 tahun. Pak, pertanyaannya sekarang boleh apa enggak gitu. Ini hukum ya, aspek hukumnya. Jadi akikah itu yang afdalnya umur 7 hari, memberikan nama umur 7 hari afdal. Yang kedua umur 7 hari menggundul rambutnya. Jadi rambutnya digundul, setelah itu ditimbang dengan emas. Misalnya emas segram harganya berapa sekarang Bu? Bu, emas segram berapa Bu? 400. Murahnya emas asli kan? Oh nih 800. Ketahuan nih hanya menjual nih. Anggap aja 800, agak 500 saja. 500.000 sekira mudah menghitung. Misalnya habis digundul, kira-kira rambut anak umur 7 hari itu yang standar berapa beratnya? Adalah 5 kilo lah. 5 kilo kali jadi anggap nggak nyampe ibu 1 on. Anggap aja misalnya 5 gram misal. Maka 5 gram kali 500 berapa? 2 juta 5. Itu menurut Rasulullah disumbangkan kepada fakir miskin 2.500.000-nya. Niat mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu umur 7 hari. Kalau nggak bisa emas, boleh diganti dengan perak. Nah ini cocok nih lawan pamalar, cocok nih. Nah, perak kan harganya segramnya hanya 25.000. Tujuannya apa? Agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Lalu akikah umur 7 hari. Ini yang afdal. Apa tujuannya akikah? Karena saya bahagia mendapatkan anak. Agar kebahagiaan ini bisa berbagi dengan orang lain, saya sembelih kambing agar kebahagiaan ini bisa berbagi dengan orang lain. Kalau umur 7 hari tidak bisa, boleh kelipatan 7 umur 14 hari. Umur 14 hari tidak bisa, boleh umur 21 hari. 21 hari tidak bisa, boleh umur 28 hari. Terus sampai bahasa sengot boleh akikah. Jadi malam ini apakah boleh tuan rumah akikah? Boleh. Kenapa? Akikah itu selama dia hidup itu boleh dilaksanakan. Walaupun yang afdalnya adalah umur 7 hari. Jadi yang pertama, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh, memberikan nama yang baik, memberikan pendidikan agama, memberikan contoh yang baik. Dan yang terakhir, doakanlah anak-anak kita. Setiap selesai salat doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Allahumma ja'alna dzurriyyatina wa auladana solehat. Ya Allah, jadikanlah anak dan keturunan saya menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Kalau tidak bisa, di waktu tengah malam, paling tidak tatkala sujud terakhir, boleh kita agak lama sedikit minta kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Saya yakin senakal apapun anak kita, sebuntat apapun anak kita, kalau orang tuanya dengan keikhlasan dan kehusyuan meminta kepada Allah, senakal apapun anaknya insya Allah akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Dan Bapak Ibu, penutup hari ini adalah khitan. Khitan ini hukumnya adalah sunnah bagi laki-laki dan kehormatan bagi perempuan. Tapi karena khitan ini berkaitan dengan salat, berkaitan dengan mandi wajib, maka khitan ini hukumnya menjadi wajib bagi laki-laki. Kenapa? Agar membersihkan kemaluannya dari najis. Kalau tidak dikhitan, maka akan terkumpul najis di situ. Dan biasanya orang yang tidak khitan kalau dia tidak bersih, kalau dia menikah mengakibatkan istrinya
kanker rahim. Kenapa? Karena tidak bersih. Karena Islam mengajarkan kebersihan, maka bagi laki-laki hukumnya adalah sunnah, dan bagi perempuan hukumnya kemuliaan saja. Tapi kalau perempuan kada bahitan kada jadi masalah. Ada cerita Pak, waktu saya tinggal di Puntun itu ada cerita orang ini mohon maaf berpacaran dengan orang non muslim perempuan, lalu masuk Islam, lalu suaminya tanya, Ustadz itu istri saya mu'alaf wajiblah dihitan. Saya bilang nggak usah. Saya bilang ini sudah umur 25 tahun nih dihitan. Kasihan yang mahitan bisa pingsan so. Jadi hukumnya hanya sunnah saja. Mudah-mudahan anak yang kita khitan, orang tuanya yang diakikah hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, terima kasih. Sudah 8:30, pian berokok sudah 2 batang, cukup aja sudah. Minta ridha dan minta maaf. Selanjutnya apa nih? Doa kah? Doa apa? Doa haul. Mau doa haul cepat kita matian, doa selamat kalau kita baca doa selamat, mudahan kita selamat semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terakhir ulun minta ridha, minta maaf kalau salah bicara dan lain sebagainya. Dan yang kedua, terima kasih, mikrofonnya nyaman benar. Jadi kadang menghisap, enak diceramahi. Kalau bisa ulun ceramah di Tangkiling, mic-nya ini aja nyaman. Lain itu kerokok. Ini bagus benar. Bahkan ulun mencatat nomornya tadi tuh. Kalau ulun ada cara, ulun hendak menyewa. Kalau minta gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.